Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, bersama-sama kita memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jiwa kami tenang bersamamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
kami berterima kasih. Kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan segera ya Tuhan memulaikan ibadah kami, membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Tuhan tolong mulai dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama menyenangkan, bergirang akan nama Tuhan sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersukacita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersukacita. Aku bersukacita. Aku bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama kita menyanyikan pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengarkan kebenaran firman-Mu." Haleluya Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi satu pengakuan kami bahwa kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menegur kami, mengajar kami, bahkan mengarahkan kehidupan kami untuk tetap terus ada dalam jalan kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk mampu menerima setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Hamba-Mu, Ibu Gembala yang ada kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong urapi hamba-Mu agar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta VB. Dipersilakan.
Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya sukacita Allah tetap menyertai kita bersama, walaupun kita harus beribadah lewat online, tetapi sukacita Tuhan boleh tetap menyertai hati kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini mungkin berita-berita, ya, banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, tetapi kita mengerti kebenaran firman Allah bahwa apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu pasti akan terjadi, ya. Kalau lihat situasi saat-saat ini, dunia tidak lebih baik, banyak hal yang kita dengar, banyak hal yang kita mungkin alami karena memang situasi kondisi dunia ini, ya, sangat tidak menentu. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama, ya. Bagaimana kita akan melihat dari kebenaran firman Allah. Coba kita lihat dulu dalam Ibrani pasal 12. Mulai dari ayat 25 kita baca sampai ayat 29. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi kita melihat dari pembacaan ayat, khususnya di ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi dikatakan. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang goncang gancing, ya, di mana-mana. Saudara, kita akan melihat dulu, ya, kesimpulan dari keseluruhan lebih dahulu dari yang dimaksud dengan ayat ini. Saya akan bagikan dalam satu kelompok, ya, secara jasmani dan juga secara rohani. Ya. Berbicara secara secara jasmani, ya, akan ada dua keadaan yang kontras dalam dunia, ya. Yaitu saudara, keadaan goncang-gancing dalam segala segi. Sehingga rasa-rasanya seperti mau kiamat. Macam-macam malapetaka dalam bencana alam, dalam politik, keuangan, ya, budaya, dosa, ya, bahkan hubungan antara bangsa, okultisme dan sebagainya. Dunia menjadi kacau balau. Di pihak lain, perdagangan tetap berjalan. Orang jual beli, bangun membangun, ya, kawin mengawinkan, makan, minum dan sebagainya. Seolah-olah mereka tidak pusing dengan semua keadaan goncang-gancing yang terjadi di sebelahnya. Ya. Dalam kebenaran firman Allah, coba saya ingin melihat dulu dalam Lukas
Lukas 21 ayat 26 sampai ayat 30. Lukas 21 ayat 26 sampai 30. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ya, saudara, tadi saya katakan di pihak lain mungkin ada orang yang tetap berjual beli dan sebagainya. Seolah-olah mereka tidak pusing dengan keadaan seperti ini. Ya. Goncang-gancing yang terjadi di sekitarnya atau di sebelahnya. Di dalam keadaan yang kontradiktif ini, ya, tahu-tahu Tuhan datang. Nah, saudara, kita akan belajar bersama, ya, bagaimana bahwa kita itu perlu, ya, berjaga-jaga. Sebab firman Allah berkata, Dia akan datang kembali. Amin. Haleluya. Firman Allah, nubuatan firman Allah itu pasti jadi. Kalau dia menubuatkan bahwa dia akan datang kembali, dia akan datang kembali. Jangan dalam keadaan yang kita tidak siap, tiba-tiba dia datang. Nah, saudara, lalu secara rohani, ya, secara rohani keadaan akan bergoncang-gancing, ya, dengan hebat, sehingga saudara menjadi kacau balau. Firman Allah berkata, juga kita akan melihat, ya, bagaimana situasi keadaan bahwa dikatakan akan terjadi satu goncangan yang hebat, sehingga semua menjadi kacau balau. Ya, nah saudara, ini akan menjadi satu ujian dahsyat bagi gereja. Ya. Mengapa Tuhan izinkan Allah menggoncang? Haleluya. Terjadi goncang-gancing dengan hebat. Karena ini menjadi ujian, ya, yang dahsyat bagi gereja. Dalam suratan 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat ini berkata, ya, akan tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri, ya. Dari rumah Allah sendiri akan ada satu, ya, dikatakan penghakiman. Tadi saya katakan akan terjadi goncang-gancing yang hebat. Semua mungkin keadaan menjadi kacau balau. Untuk apa? Ini adalah satu ujian bagi anak-anak Tuhan, ya. Ujian akhir supaya kita benar-benar menjadi orang yang siap, haleluya, menyambut kedatangan Dia. Puji Tuhan. Lalu saudara, kalau kita melihat dari kebenaran firman Allah tadi, ya, hasilnya apa yang didapatkan, ya? Orang-orang yang berjalan benar, orang-orang yang berjalan betul dengan Allah, ya, akan tetap tinggal teguh. Dia akan tetap melayani Allah, ya.
bahkan akan tumbuh menjadi luar biasa, sehingga gereja akan masuk dalam zaman keemasan. Dan kemuliaannya jauh ya, melebihi yang pertama, yaitu gereja mula-mula. Kita tahu seringkali dikatakan gereja mula-mula hujan awal ya. Tapi saudara, tadi saya katakan gereja akan masuk dalam zaman keemasan. Kemuliaannya jauh lebih dari yang pertama, dari gereja mula-mula. Dan akan ikut pengangkatan. Haleluya. Saudara, ini hasilnya. Hasil dari Tuhan izinkan itu goncang-gancing yang hebat untuk menguji. Haleluya. Sehingga akan muncul orang-orang yang tetap melayani Allah dan bertumbuh menjadi luar biasa. Orang-orang yang teguh imannya, yang tetap tinggal teguh. Haleluya, puji Tuhan. Orang-orang yang tidak tahan ya, akan jatuh dalam goncang-gancing yang besar ini. Ujian akhir zaman. Dia akan jatuh di situ dan menjadi lebih jahat dari semula. Orang-orang ini akan tertinggal waktu pengangkatan. Mereka tidak ikut dalam pengangkatan karena mereka tertinggal. Ya, haleluya. Saudara, karena mereka tidak sanggup, mereka enggak tahan, jatuh dalam goncang-gancing yang besar ini. Dengan banyak ayat dan dengan banyak cara hal ini ya diberitakan supaya apa? Gereja Tuhan diingatkan dan dipersiapkan sehingga tidak sampai jatuh. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia tinggalkan firman-Nya buat saya dan saudara. Dia kembali kepada Bapa di sorga. Tetapi ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang Dia tinggalkan untuk kita supaya menolong kita tidak sampai jatuh. Yang tidak peduli dan tidak bersedia ya, tidak bersedia dari mulai sekarang ya, bukan nanti bersedianya, tapi mulai sekarang persediaan itu supaya tidak menyesal ya. Yang tidak peduli, yang tidak bersedia sekarang akan gugur dan akan binasa. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada ayat pembacaan kita tadi dalam Ibrani 12 ya, kita akan lihat di ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ya, saudara, dikatakan jangan menolak Dia dalam ayat ini. Dia berbicara di bumi dan di sorga. Siapakah Dia yang berbicara di bumi? Ya, inilah hamba-hamba Allah. Ya, dalam kebenaran firman Allah juga kalau kita melihat dalam Ibrani, coba kita lihat dulu saudara. Ibrani pasal 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya. Siapakah Dia yang berbicara di bumi? Inilah hamba-hamba Allah, nabi-nabi, hakim-hakim, dan semua orang yang dipakai Allah. Misalnya Musa, ya, yang kita seringkali dengar ceritanya. Juga Samuel, Daniel, dan lain-lain yang berbicara di bumi pada umat Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa langsung berbicara pada umat Tuhan. Mengapa? Ya, sebab Roh Kudus ya hanya ada pada beberapa orang ini yang berbicara pada umat. Dan umat Tuhan
tidak akan tahan mendengar Tuhan langsung, ya. Kalau saudara lihat dalam Keluaran, coba kita lihat Keluaran pasal yang ke-34 ayat 30. Keluaran 34 ayat 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ini baru mereka melihat Musa, ya, belum melihat Allah langsung. Melihat Musa yang sudah, ya, berbicara dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Sehingga dikatakan ada satu perubahan. Waktu Musa turun, Musa wajahnya bercahaya. Ya, dikatakan oleh ayat ini, kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka. Ya, ini baru Musa, bukan Allah langsung. Tadi saya katakan, ya, umat Tuhan tidak akan tahan mendengar Tuhan langsung. Ya, kalau umat Tuhan menolak orang-orang yang berbicara di bumi ini, ya, mereka tidak bisa lolos dari hukuman Allah. Mereka akan binasa, ya. Sebab Allah berbicara melalui mereka. Dia yang berbicara langsung dari sorga, itulah Tuhan Yesus. Coba lanjutkan di Ibrani tadi, Ibrani pasal 1 di ayat kedua. Ibrani 1 tadi pasal 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara perhatikan di sini, ya. Zaman akhir ini, dikatakan ayat ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Tadi saya katakan itulah Tuhan Yesus. Dan kemudian diganti Roh Kudus yang berbicara langsung dalam hati umat Tuhan. Supaya menjadi orang yang taat. Ya, saudara, puji Tuhan. Kita sekarang hidup di tengah-tengah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berbicara sekarang kepada kita. Haleluya. Akan berbicara langsung dalam hati kita. Puji Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang taat kepada Dia. Orang yang tidak mau taat pada suara Roh Kudus juga tidak akan lolos dari goncang-gancing yang dahsyat ini. Dan akan jatuh dan akan binasa. Ya. Tidak akan sanggup, tidak akan mampu, ya, kalau mereka itu menolak Roh Kudus. Puji Tuhan. Banyak orang menolak Dia. Baik orang yang tidak mau percaya, juga orang-orang yang sudah percaya, ya. Sebagian tetap menolak Dia dan tidak mau taat akan Dia. Ya, saudara, itu yang firman Allah katakan, ya. Kita tidak bisa taat setengah-setengah, tetapi harus taat dengan segenap hati. Puji Tuhan, ya. Enggak setengah-setengah taat itu, tetapi segenap hati. Sebab itu pada akhir zaman, ya, kita harus lekat dengan Tuhan. Bisa berdoa dalam roh, bisa berdoa dalam kebenaran. Maka kita bisa selalu taat akan suara dan pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan. Orang yang mau taat dipimpin roh ini, dia akan taat dalam gonjang-ganjing ini. Dan akan masuk dalam rencana Allah yang indah. Puji Tuhan. Ya, saya yakin, saya sungguh yakin. Kalau kita mau taat, ada dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan sanggup, kita akan tahan dalam goncang-ganjing yang seperti apapun yang terjadi di mana-mana. Saudara, puji Tuhan. Kadang-kadang berita-berita yang kita dengar, ya, sangat mengkhawatirkan, menakutkan.
Tetapi kalau kita tetap taat dalam pimpinan Roh Kudus, ada melekat dengan Dia, dengan Tuhan, saya yakin kita akan menang, kita akan lolos, kita akan sanggup bertahan dalam goncang-ganjing ini. Puji Tuhan. Kalau kembali kita kepada Ibrani tadi pembacaan ayat kita, ayat mas kita Ibrani 12 ayat 26. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, dikatakan oleh ayat ini, sekali lagi digoncangkan bumi dan sorga. Akan ada lagi dikatakan satu kali goncangan yang besar. Dan dalam terjemahan yang lain, dalam King James ya, dikatakan yang terakhir. Goncangan lagi ya. Akan ada lagi satu kali goncangan. Terjemahan lain dikatakan goncangan yang terakhir. Itu akan terjadi begitu hebat. Sampai jauh-jauh hari sudah diberitahu berulang-ulang kali. Seperti yang dikatakan supaya kita itu bersedia dan tidak gugur. Sebab itu ya berarti binasa kalau kita gugur. Nah saudara, firman Allah berkata bahwa bumi dikatakan ya digoncangkan. Bumi digoncangkan. Berarti semua yang ada di bumi, yaitu orang-orang beriman, orang-orang dunia pun akan mengalami goncang-gancing yang dahsyat. Sorga juga digoncangkan kata ayat ini. Siapa yang dimaksud dengan sorga? Ya, saudara, dalam suratan Efesus, coba kita buka dulu dalam Efesus, Efesus 2, ayat yang ke-6. Efesus 2, ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat ini berkata, ya, di dalam Kristus Yesus kita juga dibangkitkan bersama dengan Dia dan dikatakan oleh ayat memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya. Orang beriman di dalam roh sudah duduk di sorga. Amin saudara, haleluya. Ini janji firman Allah, bahwa orang yang ada di dalam Dia, haleluya, rohnya sudah duduk di dalam sorga. Puji Tuhan. Ini ujian besar untuk gereja, ya, untuk rumah Tuhan. Tadi kita sudah baca suratan Petrus. Dimulai dari rumah Allah, haleluya. Saudara, orang-orang yang tidak tinggal dalam Kristus dan memakai perlengkapan, ya, mungkin orang-orang yang tidak tinggal dalam Kristus, ya, dan tidak memakai perlengkapan akhir zaman akan gugur dan itu sangat dahsyat. Ya, puji Tuhan. Kalau kita melihat lagi dalam pembacaan kita tadi Ibrani 12 ayat mas kita ayat 27. Ibrani 12 ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Ya. Dalam ayat ini dikatakan yang dapat dan yang tidak dapat digoncangkan. Ya.
Satu kali lagi goncang-ganjing. Itu berarti goncang-ganjing yang terakhir. Tadi saya katakan dalam terjemahan yang lain dikatakan yang terakhir. Ujian akhir bagi gereja. Itu cukup dahsyat. Ya, itu cukup dahsyat. Kalau kita nggak siap mulai dari sekarang, kita nggak akan sanggup menghadapinya. Ya, kita nggak akan bisa bertahan. Kita tidak akan sanggup dalam goncang-ganjing yang dahsyat itu. Saudara, dalam ujian akhir dikatakan bagi gereja. Dan hasilnya akan keluar dua macam orang, yaitu yang tahan goncang-ganjing, tahan goncangan, dan yang tidak tahan lalu menjadi gugur. Kembali dalam hidup dosa lagi. Juga dosa akan meningkat sampai puncaknya. Dan itu berarti ribut. Ya. Dosanya sampai kepada puncaknya, itu akan menjadi ribut, kacau. Kejahatan yang luar biasa akan terjadi. Mungkin dulu orang berkata, masa dia sejahat itu, masa dia gak mikir, masa dia gak punya kasih. Jangan lupa, kalau dosa mulai memuncak, maka orang akan menjadi jahat luar biasa. Ya, dan itu tidak lagi memiliki kasih, hidupnya egois, ya, mementingkan diri sendiri, menghalalkan semua cara dan sebagainya. Ya, kondisi ini akan terjadi, kata firman Allah. Ya, coba kita lihat dulu Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar, kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini yang firman Allah katakan. Yang jahat akan bertambah jahat. Yang suci juga akan bertambah suci. Kondisi ini akan terjadi. Ya, situasi ini akan terjadi. Kalau orang sudah memuncak dalam dosanya, maka akan terjadi satu keributan. Ya, akan membuat satu kekacauan. Sebab itu kejahatan yang luar biasa. Ya. Gereja akan menjadi sempurna di tengah-tengah goncangan yang hebat. Ya. Rencana Allah akan genap. Jangan takut, tetapi kita harus bersedia. Sebab bunyi suara goncang-gancing itu sudah terdengar makin keras. Ya. Kita jangan santai terus. Sepertinya kita merasa gak ada apa-apa, gak mungkin ada apa-apa. Jangan lupa goncang-gancing ini sudah mulai terdengar suaranya. Kita harus memakai perlengkapan akhir zaman untuk bisa tahan dalam goncang-gancing terakhir ini. Apa yang dimaksud dengan perlengkapan akhir zaman? Ya, saudara, yaitu kita harus limpah firman Tuhan. Ya, kita harus limpah firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan limpah firman Tuhan? Kita harus tahu firman Allah. Kita harus mengerti kebenaran Allah. Dan semua segi hidup, ya, bahkan akhirnya bisa mengerti semua rahasia firman Tuhan. Ya, nah itu kita limpah dengan firman Tuhan. Limpah dengan firman Tuhan. Terus bertumbuh dengan pesat dalam pengertian firman Tuhan. Karena kita suka menggali firman Tuhan, suka merenungkan firman Allah, suka mendengar firman Allah, suka membaca firman Allah. Ya, membuat kita menjadi terus bertumbuh dengan pesat dalam pengertian firman Tuhan. Sehingga kita menjadi limpah dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya.
Kalau kita nggak limpah dengan firman Allah, kita nggak punya perlengkapan akhir zaman ini, kita nggak akan sanggup dalam gonjang-ganjing yang dahsyat. Selain itu, ya, selain kita juga perlu limpah firman Tuhan, ya, perlengkapan akhir zaman ini, yaitu kita juga harus ada pengurapan limpah terus-menerus dalam hidup kita. Pengurapan yang limpah terus menerus, sebab senantiasa berjalan dalam roh, mahir dipimpin roh, sehingga urapan itu limpah dalam hidup kita. Seringkali kita berdoa, hanya berdoa kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, kiranya urapan Allah ada di atasnya, sehingga membukakan rahasia-rahasia firman Allah. Jangan lupa, jangan cuma hanya berdoa untuk hamba Tuhan untuk pengurapan, bagi saudara juga, bagi saya juga. Kita perlu pengurapan Roh Kudus. Ya. Kita perlu melimpah dengan urapan Roh Kudus. Sebab kita terus akan berjalan dalam pimpinan Roh. Puji Tuhan. Selain itu, tadi saya katakan perlengkapan akhir zaman itu bisa berbicara tentang limpah firman Tuhan. Pengurapan limpah terus menerus. Tetapi juga memelihara persekutuan tubuh Kristus yang manis, ya, yang manis dan erat dalam kesucian, dalam kasih ilahi, bukan dalam persekutuan tubuh Kristus yang najis, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan trik-trik dosa. Ada niat-niat yang jahat dalam persekutuan tubuh Kristus. Ini bukan persekutuan tubuh Kristus yang manis dan erat dalam kesucian, tetapi itu dalam dosa. Berapa banyak dalam persekutuan tubuh Kristus masih ada yang berbuat dosa. Mengambil istri orang lain, mengambil suami orang lain dalam persekutuan tubuh Kristus. Ya, saudara, tetapi biarlah kita erat dalam kesucian dan dalam kasih ilahi. Haleluya. Perlu memelihara persekutuan tubuh Kristus yang manis dan erat. Sehingga di dalamnya itu penuh kasih Allah, ya, ada dalam kesucian Tuhan. Maka saya yakin kita akan bertumbuh bersama dalam persekutuan tubuh Kristus. Sehingga kita satu sama lain menjadi berkat kepada orang lain. Ya. Satu sama lain bisa mewarnai orang lain. Membawa orang lain juga menjadi bertumbuh dalam Kristus. Membuat orang lain juga menjadi hidup dalam kesucian di hadapan Allah. Karena kita semua, haleluya, menularkan hidup dalam kesucian. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, memelihara persekutuan tubuh Kristus itu sangat penting. Sebab saya yakin kalau kita ada dalam persekutuan tubuh Kristus yang benar, maka di situ Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini, ya, akan tahan dalam goncang-gancing akhir zaman yang besar ini. Ya, dia akan tahan. Tetapi orang yang tidak punya ini perlengkapan akhir zaman seperti ini, dia tidak akan sanggup, ya, tidak akan sanggup bertahan. Puji Tuhan. Kembali kepada ayat emas kita tadi. Ya. Dalam kebenaran firman Allah dalam Ibrani 12 ayat 27. Ibrani 12 ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Ya, apa yang tidak digoncangkan. Saudara, selanjutnya kita baca ayat 28, ayat 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut
cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ayat ini berkata, ya, api yang menghanguskan. Yang tahan masuk dalam rencana penamatan Allah. Orang-orang yang bisa tahan goncangan yang dahsyat, ya, yang akan terjadi dalam segala segi hidup di seluruh dunia. Maka ia akan masuk dalam proyek rencana penamatan Allah yang heran itu. Semua yang tahan, ya, dalam goncangan ini akan tetap di dalam kerajaan Allah, ya. Baik di bumi yang akan disempurnakan oleh Allah, ya. Orang-orang ini akan mendapat anugerah Allah sehingga bisa melayani Allah dengan cara yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Yaitu penuh dengan Roh Kudus, ya. Penuh dengan Roh Kudus, puji Tuhan. Saudara, goncangan yang terakhir ini akan menghasilkan apa yang sudah direncanakan Allah, yaitu membuat gereja tumbuh dengan cepat dalam kesucian, menjadi sempurna, sehingga jumlah orang-orang beriman yang menjadi sempurna menjadi genap. Ya, firman Allah berkata, kalau sudah genap, maka dia akan datang kembali. Bilangan itu kalau sudah genap, ya, orang-orang yang sempurna sudah genap, maka dia akan datang kembali. Kita harus bersiap, kita harus menjaga hidup ini, kita harus pelihara hidup ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tertinggal. Tetapi kita boleh masuk dalam rencana penamatan Allah yang terakhir. Haleluya. Bahwa dia ingin mengangkat, membawa kita semua untuk masuk dalam kerajaannya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Ya, saya yakin pagi hari ini tidak ada yang kebetulan. Kalau kita boleh beribadah, ya, itu karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Baik saudara yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian itu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku mengerti
sanggup Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Haleluya, Terima kasih. haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur sebab kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di Amin. dalam Yesus. Amin. Sehingga tidak akan membuat kami menjadi putus asa Tuhan. Karena kami punya harapan di dalam Tuhan. Sekalipun bumi ini akan digoncang-gancing. Kalau kami hidup taat kepadamu. Kami hidup bertumbuh dalam firman-Mu. Kami dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kami akan sanggup bertahan Tuhan. Dan kami akan menjadi pemenang-pemenang. Haleluya. Engkau kiranya sanggupkan setiap umat-Mu, khususnya jemaat Permata Buana Tuhan, GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya mereka semua boleh bertumbuh dalam firman Allah, tahu kebenaran firman Allah, dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam firman-Nya. Sanggupkan, mampukan, dan biarlah mereka juga belajar berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam persekutuan tubuh Kristus yang manis, yang indah, yang suci. Sehingga Engkau ada di tengah-tengah kerukunan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu. Biarlah mereka makin bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang siap. Apabila Engkau sudah menggoncang-gancingkan bumi dan langit ini, akan kami menjadi orang-orang yang tahan dan sanggup. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini, tapi kiranya boleh berbicara di setiap hati. Merindukan untuk kami bertumbuh terus dalam firman-Mu. Sehingga kami semua mau bersiap, mau tidak santai, tetapi berjaga-jaga dan bersiap. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati mereka semua yang dalam kesukaran keuangan. Ada omset-omset yang belum terpenuhi. Ada Tuhan penghasilan-penghasilan yang dipotong, dikurangin. Ada yang sampai minus. Ada yang kesukaran apapun dalam keuangan, kebutuhan rumah tangga. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberikan. Engkau sanggup mencukupkan keperluan mereka. Tolong Tuhan, Engkau buka jalan. Usaha-usaha perintisan baru, usaha-usaha pekerjaan baru. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Adik-adik kami yang masih kuliah, adik-adik kami yang masih sekolah. Oh Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, Tuhan berikan mereka hikmat Allah. Menyertai mereka semua, lindungi, jaga mereka, pagari dalam nama Yesus. Dan Engkau berikan hikmat sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Engkau cukupkan keperluan mereka Tuhan. Untuk mereka sekolah Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak balita yang belum sekolah. Baik Tuhan, kami berdoa bagi mereka, anak-anak ini bertumbuh besar, sehat, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Tuhan, dalam pertumbuhan yang diberkati oleh Allah di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Oh janin bersama ibunya sehat, angkat segala kekhawatiran apapun Tuhan dalam nama Yesus. Janin bersama ibunya sehat dalam nama Yesus. Engkau akan sanggup menolong sehingga pada waktu melahirkan akan melahirkan dengan sempurna. Dan bayi akan diberkati oleh Allah, sehat dalam nama Yesus. Yang sudah dilahirkan Tuhan juga tolong bertumbuh besar menjadi anak yang diberkati Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan bagi para orang tua, oma-oma yang ada dalam jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang sudah banyak umurnya. Tolong mereka, berikan mereka kesehatan siang dan malam. Lindungi mereka Tuhan dari sakit penyakit apapun, dari virus-virus dalam nama Yesus. Biarlah mereka sehat, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga yang merindukan, oh Tuhan, keturunan dari Allah, buka rahimnya dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Engkau sanggup mengadakan bagi yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jemaat yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun, oh Tuhan, kelahiran, biarlah mereka semua diberi kesehatan, diberi damai sejahtera, sukacita bersama keluarganya, kokoh kuat diberkati Allah. Tidak ada yang dapat mengganggu, Engkau ada dalam perlindungannya di dalam nama Yesus. Seisi rumahnya diberkati Tuhan, semua sehat, dan Engkau memberi panjang umur bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan ya Bapak, bangsa Indonesia, baik pemerintahan Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik dari Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajaran pemerintahan. Semua diberikan hati yang takut, sehingga mereka boleh bijaksana, takut akan Tuhan, sehingga Tuhan juga sertai mereka semua. Engkau tolong Tuhan, selamatkan bangsa Indonesia, baik dari virus-virus yang mengancam. Engkau pulihkan dalam nama Yesus, sehingga virus ini segera berlalu. Kalau ada yang sedang terbaring karena virus ini di rumah sakit atau di rumah, jamak mereka dalam nama Yesus. Baik keluarga-keluarga hamba Tuhan, siapapun mereka, anak-anak Tuhan, semua Engkau jamak dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, bahkan seluruh bumi ini semua ada dalam perlindungan Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia. Bekerjalah Engkau dengan dahsyat Roh Kudus, sehingga kami yakin Tuhan Engkau akan bekerja dengan dahsyat di kota kami, di negara kami. Biarlah Tuhan bekerja. Kami yakin Roh-Mu, haleluya, sedang bekerja di mana-mana. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kelangsungan pekerjaan Allah di tempat ini. Baik mereka yang sudah mentransfer, mengantar, baik yang mengembalikan perpuluhan milik Allah, para donatur gereja, para mereka-mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, berkorban untuk rumah Tuhan, berkorban untuk pastori, untuk hamba-hamba Tuhan. Apa saja yang mereka buat, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka kembali, berkati kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang diberkati oleh Tuhan. Setiap yang terlibat dalam pelayanan, walaupun pelayanan ini sederhana, karena kami hanya menjaga kondisi, situasi, mengikuti protokol kesehatan, sehingga hanya pastori yang melayani dengan keadaan yang sederhana. Engkau berkati mereka semua, satu persatu yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Berkat Allah turun atasnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau baik, Engkau yang akan menyertai hidup kami sampai kami boleh berjumpa dengan Engkau kembali. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Amin. Kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bahkan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Bahkan Maranatha, Engkau akan datang kembali dan kami boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.